Oke, eh, terima kasih Bowlers setelah libur selama 1 minggu ya. Kita balik lagi nih dengan bincang-bincang segmen Futsal Talk yang membahas tentang futsal di Indonesia dan beberapa profil pemainnya. Nah, sekarang nih setelah Lebaran ya kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama anak futsal setelah 3 bulan WFH ya. Jadi terakhir tuh 15 Maret Liga. Setelah itu sampai sekarang belum mulai lagi nih liganya. Dan belum ada kejelasan lagi dari Federasi Futsal. Jadi kita ngobrol aja nih sama salah satu kiper yang udah 2 tahun belakangan inilah naik namanya ya. Pasti pada kenal nih. Ntar kita hubungin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sehat nih Zar. Mas, Lagi di mana nih? ini lagi di angkringan nih deket rumah. Lagi di angkringan nih, hati-hati. Iya, iya kebetulan mau ini sih ketemu temen. Oh, ketemu teman. Iya, Oh, yuk. Jangan lupa jaga jarak ya. aman aman. Aman-aman. Jadi ini Nizar lagi di Seragen apa di Jogja nih? Di Sragen. Oh, di Seragen. Rame di Seragen. Alhamdulillah rame lah. Seragen tuh ibu kotanya Buenos Aires ya? Seragentina. Iya, jadi kita kedatangan tamu nih kiper Famos Mataram yang udah 2 musim lah jadi kiper utamanya nih, yaitu Muhammad Nizar. Udah 3 bulan nih Nizar nih WFA ya. Gimana rasanya nih? Nggak Ya. nyentuh, nggak ada pertandingan futsal nih. Rasanya pengen sih mas, gatal-gatal gimana gitu kakinya. Iya, jadi Udah lama banget juga gitu. benar udah lama banget ya kita nggak lihat pertandingan futsal ya. Terakhir tuh kebetulan tuh grup A ya di Ya, di Purwokerto. Purwokerto. Waktu itu Famos main juga dan lolos ke Final Four nih. Nah, jadi sebelumnya nih kita cerita dulu nih tentang perjalanan karirnya Nizar nih, karena dulu tuh pertama kali lihat tuh ya ada di turnamen Porda ya Nizar ya. Ya di Porda di Jogja. Di Porda di Jogja, terus UNY, terus pernah jadi kiper Prapon Jogja ya waktu main kualifikasi di Jakarta ya. Jakarta. Iya di Jakarta. Itu pertama kali tuh kayaknya merhatiin Nizar tuh. Nah, awalnya gimana sih? Ceritain dong karir futsal Nizar sendiri. Karena kalau nggak salah Nizar itu kiper timnas UNY bukan sih? Kiper sepak bola, Iya. timnas UNY masalah nih. Iya sepak bola juga. Oke, gimana tuh? Awalnya emang di Jogja kan udah lama kuliah di Jogja gitu kan, terus jadi di sana kan juga sepak bola juga, futsal juga cuma fun-fun doang dulu waktu masih kuliah itu. Terus mulai terjun futsal itu awal 2000 berapa ya? Itu waktu Porda Sleman. Itu tuh awal ikut futsal serius banget itu Porda Sleman sama Yori dulu. Kenapa tertarik gitu saat ditawarin ikut main futsal? Awalnya itu gini mas, waktu awalnya kan ikut Porda sepak bola tuh awalnya, di situ kan aku ikut seleksi. Nah kebetulan waktu hari selanjutnya pas seleksi itu saya ikut futsal, turnamen futsal Tarkam gitulah di Jogja gitu. Nah ketahuan lah saya Tarkam futsal. Terus habis itu saya dipanggil di sepak bola, terus kayak dicoret lah gitu karena terbukti melanggar aturan gitu. Oh gitu, bandel ya dulu ya berarti ya? Bukan bandel sih mas. Gimana nih? Kebutuhan. Oh, jadi dulu banyak Tarkam futsal ya? Ya Tarkam futsal kan, terus ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya kan ikut sepak bola. Terus habis itu ada teman yang ngajak seleksi ke futsal.
Nah, terus ya udahlah ikut seleksi ke futsal, terus ketemu coach Yori, ya udah seleksi. Alhamdulillah bisa terima masuk kiper ketiga dulu, masih kiper ketiga dulu. Nah, waktu ikut Futsporda itu terus diseriusin latihan terus sampai Liga Nusantara 2000 berapa itu ya? Liga Nusantara 2015 ya. Ya, 2015 ikut itu yang dulu sampai NTT terus final di Jatinangor itu. Oh, Jatinangor ya, yang juara itu ya. Iya. Dulu tuh Ya, rombongannya tuh juga pernah. Sama siapa? Pernah sama siapa dulu sebelumnya? Sebelumnya itu waktu yang di UNY yang Black Steel juara bukan sih? Yang sama Oh ya, yang Black Steel juara. Ya. Ya, yang di Among-Rogo ya? Ya, di Among-Rogo. Oh, tapi sebelumnya gagal, nggak lolos ya waktu itu ya? Nggak lolos. Jadi setelah itu percobaan kedua lolos ya? Ya, alhamdulillah lolos. Oke. Terus setelah itu berarti karena memang waktu itu kesempatan di bola kayaknya udah tertutup apa gimana tuh? Ya sebenarnya cuma waktu itu terus kok udah ngurus surat-surat ikut Porda, tapi kan gara-gara ikut surat terus katanya juga nggak masa nganggur, terus ya udahlah ikut seleksi futsal, semoga bisa lolos lah ikut seleksi futsal. Ternyata alhamdulillah lolos juga gitu. Jadi sebelumnya tapi udah sering ya, maksudnya dari SMA mungkin udah pernah main futsal gitu-gitu ya berarti ya? Iya lumayan sering cuma antar SMA gitu. Oke. Terus berarti masuk ke pro tuh sama SFC Planet ya? Ya dulu awalnya. Gimana tuh waktu itu pertama kali tuh masuk ke Liga Pro tuh? Apalagi kan dengan predikat juara Linus ya waktu itu ya? Iya juara Linus. Ya, rasanya seneng sih bisa juara dan lolos Liga Pro lah, kasta tertinggi futsal ya, sangat senang sekali. Cuma emang targetnya kan lolos, tapi dengan porsi pemain yang sama, nggak ada ya kita jalani sampai akhir liga lah. Gitu sih. Iya, jadi seadanya waktu itu ya. Seadanya emang. Terus bisa ceritain nggak nih dari ke SFC Planet, terus tiba-tiba ke Famos ya, langsung Famos ya. Nah itu gimana prosesnya waktu itu? Prosesnya itu dulu aku lagi main 5 di Malang itu dulu waktu UNY kan nasional di Malang 5 liga mahasiswa lah di Malang. Nah itu kebetulan Coach Desul ngubungin lewat Instagram gitu, DM saya mau nggak ikut seleksi buat di Famos gitu. Terus ya saya bilang tunggu sebentar Coach, saya selesaikan UNY dulu gitu biar selesai baru ntar ngobrolnya gitu. Itu baru terus UNY udah selesai, hari berikutnya suruh terbang ke Mataram langsung. Saya baru pertama terbang ke Mataram tuh baru sekali itu. Langsung itu ya, berarti ke Lombok bukannya piknik malah kerja ya. Oke. Tapi ada kesulitan nggak sih, maksudnya dari awal tuh jadi kiper bola, tahu-tahu kiper futsal dan tiba-tiba langsung lanjut gitu ke Famos? Sulit sih Bang. Teknik dasarnya kiper futsal kan beda sama sepak bola sih. Cuma ada penangkapan semua. Tapi kayak reaksi cukup sulit sih buat reaksi di futsal kan. Cukup lama juga kan saya latihan di SFC sama pelatih yang di SFC juga sih. Terus maksudnya dilatih sama pelatih kiper tuh terutama waktu itu di Famos tuh dapat kesempatan bagus ya waktu itu ya, dilatih sama bukan dilatih juga sih, main bareng juga sama kiper Iran ya waktu itu, Mustafa Nazari ya. Dia salah satu legenda futsal dunia lah yang kita beruntung banget tuh dia bisa main di sini. Dan dilatih tuh gimana tuh rasanya waktu itu ketemu dia dan satu tim lah sama dia? Awalnya sih minder sih Mas, gimana ya, mungkin dia tinggi lah levelnya kan, kita yang naik lah istilahnya, ngikutin dia, bukan dia yang ngikutin kan, perlahan-lahan. Tapi saya perhatikan, terus saya pelajari dia latihan juga cukup bagus sih menurut saya.
Belajar Eh, banyak lah a- sama Nazari. apa yang dipelajari dari Nazari? Karena kan sebelumnya Nizar tuh udah dilatih sama kiper-kiper lokal lah, istilahnya pelatih kiper lokal. Terus Ya, tiba-tiba ada Nazari nih. Apa sih yang beda dari yang lain gitu? beda yang lain tuh dia tuh kerja keras, dia pasti kerja keras, disipliner. Kita latihan sama Nazar itu 30 menit sebelum latihan sama bareng pemain tuh mesti kiper latihan sendiri terus gitu. Jadi kita latihan jam 2, misal jam 2 kita jam setengah 2 udah latihan kiper sendiri gitu. Itu terus pokoknya. Setiap Jadi latihan. jadi Nizar nih setelah setiap latihan tuh dapat masukan gak sih dari si Nazar ini? Misalnya, Nizar kamu jangan begini. Biasanya sering gak sih itu dapat masukan seperti itu? Sering banget dia ngasih masukan, terus cara ngelempar yang benar, cara buat lihat temen mana gitu kan, lempar kita harus sekilas langsung lempar gitu kan, itu belajar banyak dari lemparan juga gitu. Jadi Banyak. jadi si Nazar ini apa sih tips dari Nazar itu yang istilahnya wah Nizar baru tahu nih waktu latihan sama Nazir itu baru tahu gitu pas di situ Iya, dan istilahnya ngerubah gaya mainnya Nizar tuh apa sih waktu itu, maksudnya apa yang diingat? yang diingat itu apa ya, mungkin paling saya detailnya tuh teknik lemparan paling dia banyak ngajarin kan. Dulunya saya masih kayak lemparan sepak bola gitu lah mas, belum kayak basic futsal gitu loh. Iya. Terus sama apa ya, banyak juga sih, tapi yang paling saya ingat pokoknya lemparan dia tuh beda ya sama yang lain, itu teknik lemparan Nazar itu. Oke, boleh dikasih tahu nggak sih teknik lemparnya tuh kayak gimana sih? Maksudnya ini mungkin ada banyak kiper futsal nih yang Ya, lihat nih bocorannya lah. Apa sih memang apa yang salah dari teknik futsal yang teknik lemparan futsal yang biasa diinin? kalau dari sisi Nazari kan mungkin ini ada sikuin kan. Iya. Lemparan ini kita latihannya tuh gini doang, ini nggak boleh gerak, jadi kayak gini doang. Jadi Oh, ini beda. gitu. Kan aku dulu kayak gini loh mas, kayak Oh gitu. iya, tangannya gerak semua. Ya, dan kalau dia tuh dari sini bola giniin langsung, jadi kayak ininya dia tuh kayak emang udah terlatih mungkin ya, jadi cepet gitu mas. Oh, jadi sebenarnya tuh tekniknya Nazari tuh saat lempar bola biar maksimal tuh Ya, nggak semua tangan gerak ya? ya kayak kalau gini kan kita kan dulu gini gitu kan. Iya benar. Itu kayak kiper bola ya gitu lah ya. Ya kiper bola saya kan dulu gitu, terus diajarin Oh. pokoknya latihan lempar tuh setiap udah capek sama sini sampai pegel-pegel saya. Oh, berarti emang apa beda sendiri ya. Jadi lemparannya tuh unik gitu ya. Iya, Baru itu ya. Iya. Oke, intermezzo dulu nih. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya nih sama Nizari, kalau yang mau tanya-tanya sama Nizar nih, bolehlah komen di Instagram Bolalop ya. Nanti kita bacain komen-komen pertanyaan yang terpilih. Oke. Terus setelah setelah Nazari pergi nih, terus tiba-tiba tuh Nizar yang jadi kiper utama. Waktu itu kan di putaran pertama istilahnya ada masalah, terus putaran kedua dan Nizar sendiri itu jadi kiper utama. Itu gimana tuh rasanya waktu itu ditunjuk jadi kiper utama? Rasanya pasti ya juga seneng bisa dapat apa ya, dapat kepercayaan lah, bisa terjun. Sebelumnya kan emang saya sulit kan 2 tahun kebelakangan ini kan, dari Nazi terus Nazari terus juga sulit lah buat naik ke level pemain inti kan, sulit gitu, butuh proses juga gitu kan. Terus seneng banget bisa dipercaya bisa main inti. Jadi waktu itu deg-degan gak sih? Karena itu kiper utama dan kipernya juara bertahan loh. Pastinya deg-degan juga ada sih mas, tapi gimana caranya lah bisa kita menghilangkan rasa nervous. Oke, musim pertama tuh bisa diceritain nggak waktu itu jadi kiper utama sampai jadi juara loh? Iya, waktu jadi kiper utama tahun 2019 sih. Oh, yang kemarin? Iya, yang kemarin.
Tapi itu masih ada Nazar setengah musim kayaknya saya Mas. Setengah musim kan, terus putaran kedua Iya. sampai final tuh. Ceritain perjalanannya Iya, waktu itu, maksudnya sampai perjalanan juara kan. itu cukup sangat kehilangan sangat banget sih Mas. Waktu soalnya kan waktu di Liga tahun kemarin kan pelatih kipernya nggak ada tuh, cuma Nazari yang mentornya kan. Waktu Nazari cedera kan, jadi kita kebetulan saya sama Daniel kiper yang Oh, Daniel Ya. Bandung ya. ya Daniel Bandung kebetulan kan 3, terus Nazari setengah musim Nazari cedera, terus kita juga kehilangan mentor gitu buat latihan, jadi agak bingung gitu Mas. Tapi kebetulan saya tuh waktu AFC sampai Liga Nazari latihan itu kebetulan saya catat terus Mas, waktu latihan, proses latihannya gitu saya catat kan. Oh gitu, Jadi, saya dicatat ulang-ulang tertulis. lagi. Iya, saya tulis tuh waktu yang dulu AFC pelatihnya Coach Hussein. Oh, coach Yang dulu AFC. Coach Osen. Iya, Coach Osen Iya, Iran Coach itu ya. Ya, yang di Iran itu. Oke, Terus oke. kebetulan saya catat kan. Jadi ya udahlah, materinya seadanya kita lakukan berulang-ulang kali, cuma ntar ada penambahan dikit lah itu. Terus yang ngelatih juga kitman lagi kan. Ya cukup berat juga sih. Oke. Jadi apa kesempatan dilatih sama kiper Asia itu istilahnya nggak disia-siain sama Niger dan langsung dicatat tertulis itu ya? Ada bukunya dong tuh. Ya, saya catat si buku kan, saya catat latihan kipernya gimana gitu. Kebetulan ada, tapi waktu itu tuh kayaknya ketinggalan waktu TC di Jatinangor. Waduh. Saya sempat kecewa. Waduh. Iya. Wah, itu Saya- contekannya hilang dong tuh. Iya, contekannya hilang kan. Waktu itu kan di daerah Jatinangor kan nginepnya kan di situ kan. Waktu TC yang famous dulu kan. Ketinggalan di sana. Berapa halaman itu? Nizar nyatet itu. Oh, itu dari AFC. AFC itu lumayan lama sih Mas. Kan TC AFC kan di waktu AFC di Jogja kan, di Indonesia kan, di Jogja itu kan TC-nya di Jatinangor kan dulu. Cukup lama sih. Iya. Hampir 3 bulan. Oh, jadi catatan 3 bulan berapa halaman? Masih inget gak? hampir berapa, setengah buku mungkin Mas, soalnya kan diulang lagi ntar tambahin apa gitu, apa yang kurang gitu. Itu sih Sayangnya hilang ya. Mungkin kalau nggak hilang Ya. Nizar udah bisa bikin buku tuh. Oke, terus juara tuh dan tampil di final waktu itu. Gimana rasanya waktu itu tampil di final? ya, kayak masih mimpi aja gitu Mas rasanya. Padahal waktu awal liga itu kan kayaknya sulit gitu untuk main di posisi utama itu, mustahil lah dengan sekelasnya Nazari gitu kan. Jadi kayak hampir putus asa, tapi mau gimana gitu. Jadi ya udahlah, berdoa yang terbaik lah buat tim. Yang penting tim bisa melakukan kemenangan setiap pertandingannya gitu. Terus ya alhamdulillah malah itu dapat Malah juara ya. Terus main Bisa di juara ya. final juga. Iya lagi. Ya alhamdulillah banget itu. Oke. Terus momen paling berkesan lah waktu Nizar main di Liga Pro tuh waktu kapan? Momen paling berkesan. Momen apa Mas? Momen paling berkesan di Liga Pro ya? Iya. Kalau momen berkesan itu mungkin pertama kali juara Liga Nusantara mungkin Mas ya. Waktu itu kan saya juga kebetulan alhamdulillah dapat pemain terbaik juga gitu. Itu momen awal futsal karir. Betul sih, memang itu salah satu momen waktu kita ngelihat Nizar waktu itu ya. Nizar jadi pemain terbaik ya kalau nggak salah ya. Pemain terbaik atau apa gitu? Iya, Pemain terbaik ya. baik. Dan waktu itu agak ini aja sih ngelihat Nizar tuh.
karena kiper futsal terbang. Waktu itu tuh agak ini, tapi bagus gitu, terbang tapi bagus. Itu pernah ada yang ini nggak sih? Pernah ada yang komplain nggak sih, Nizar, kiper futsal kok waktu main futsal masih terbang-terbangan, kan kayak bukan kiper futsal banget. Iya banyak itu. Habis itu banyak yang bukan komplain, mungkin kayak pada heran mungkin ya, kok kiper pada heran benar ngapain gitu kan. Terus saya ya udahlah, emang basicnya dulunya sepak bola, jadi kayak masih ke bawah gitu. Tapi sama kiper, sama pelatih kiper, sama si Nazari yang terbang-terbang gitu dilarang nggak sih, atau memang dia ya udah maklumin aja, yang penting kamu bisa nyelamatin bola gitu? Iya sih, nggak dilarang juga sih Mas, tapi cuma mungkin lebih efektifnya gimana gitu. Mungkin kalau udah reaksi kita terbang mau gimana gitu iya, kan. itu refleks ya. Iya, biar nggak, yang penting nggak gol lah. Jadi sebenarnya terbang di kiper futsal tuh nggak haram lah ya. Yang penting yang penting udah banyak juga, sampai sekarang juga kayak kemarin masih terbang-terbangan aja tuh. Oke. Terus iya betul. Terus setelah main di Famos nih, terus dipanggil ke timnas tuh, gimana rasanya tuh, Nizar, waktu itu? Rasanya gimana ya? Sulit itulah, intinya bersyukur banget lah, senang banget rasanya itu bisa dipanggil aja, ikut seleknas aja udah, kan itu tujuan utama kita bermain futsal kan, mau naik sampai ke timnas kan, bisa membela tim nasional lah gitu. Waktu itu gimana masuk timnas futsal dan ketemu sama istilahnya salah pemain-pemain terbaik Indonesia lah, dan coach Kensuke Takahashi waktu itu tuh, minder nggak sih? Nggak begitu juga sih Mas, karena mungkin ada beberapa pemain yang sudah sempat kerja sama bareng gitu kan, banyak pemain dari Famos Mataram juga kan, yang lainnya juga gitu. Oke. Terus ada lagi nih, siapa pelatih dan sosok yang paling berkesan bagi Iqbal nih? Iqbal, bagi Nizar nih di futsal, di dalam karir lah. Pelatih kepala atau pelatih kiper nih? Siapa aja. Pelatih paling berkesan itu mungkin kalau pelatih kiper itu Coach Wijil dari SFC Planet dulu. Coach Wijil. Ya soalnya dia yang ngajarin saya caranya split, caranya cross, caranya pokoknya dasar banget lah. Jadi futsal itu mungkin Coach Wijil sih. Coach Wijil tuh pernah main di PLN kalau nggak salah waktu awal-awal tuh. Oh iya, PLN. PLN Jogja kalau nggak salah. Iya. Coach Wijil tuh jadi yang ajarin dasar-dasar ini ya. Dari awal, itu makanya dari awal saya dari sepak bola terus terjun ke futsal kan dari Coach Wijil itu. Oke. Terus motivasi Nizar sendiri untuk bisa seperti sekarang ini apa sih? Motivasinya pastinya bekerja keras sih Mas. Kerja keras, terus semangat latihan, terus jangan pernah mengeluh atas apa yang gak kita inginkan, itu jangan sampai mengeluh lah gitu kan banyak juga pemain yang gak bisa mencapai tujuannya tapi terus mengeluh dan putus asa, jangan sampai lah. Oke. Terus ini yang ditunggu nih, pertanyaan yang tunggu nih, sebutin dong best 5 versi Nizar, dari kiper, terus angkor, terus pemain flank sama pivot. Kalau best 5 mungkin kalau dari mana dulu Mas? Dari kiper? Dari kiper. Dari kiper mungkin, kalau kiper mungkin Muhammad Iksan mungkin soalnya. Oh, Bang Ican. Ya, Bang Iksan soalnya senior dan itu sih pengalamannya sih, menurut saya pengalamannya luar biasa sih. Kalau dari angkor itu Ais yang U20. Oh, Ais. Ya, dia Wonderkid. Yoi. Wonderkid lah. Boleh. Bagus juga. Oke, terus pemain lainnya?
dari flank Flank. kanan. Kalau flank kanan itu mungkin Denis sih Mas, Denis Bawana. Denis Bawana. Ya, dia multi talent juga sih, bisa pivot, bisa flank. Terus saya sosok Famas yang sering mencetak gol juga sih. Iya, oportunis ya. Iya. Dikirain multi talent tuh bisa nyanyi, bisa joget atau gimana gitu. Enggak. Oke, terus lanjut. Kalau flank kirinya mungkin flank kiri itu masih BBS sih saya. Oke, Bambang Boy Saptaji ya. Ya, gocekan maut lah ya. Gocekan maut. Oke, terus pivotnya. Kalau pivotnya Saidan Lubis. Oh, kapten sendiri ya. Iya. Oke, terus sekarang kita tanya-tanya ya. Kita sesi tanya jawab ya. Ini udah ada beberapa yang dikumpulin sama tim Bulalop nih. Ada yang nanya nih, tips gimana caranya biar bisa biar bisa lulus? Oh, bukan, mungkin biar bisa main di Liga Pro kali ya. Tips biar bisa main di Liga Pro tuh. Apa tipsnya tuh? Aneh juga tapi ini. Iya. Pastinya ya mempunyai tim amatir sih Mas. Soalnya kalau kita nggak punya tim amatir dari bawah kan susah juga buat ke Liga Pro kan. Bener. Ya masuk skuad tim amatir lah istilahnya yang ikut ke Liga Nusantara, jadi ada tahapannya juga. Oke. Terus ada lagi nih. Siapa kiper panutan Nizar nih di dunia futsal di Indonesia? Di Indonesia ya? Yang jadi teladan ya mungkin ya. Yang jadi teladan itu mungkin Bang Yo sih. Soalnya Bang Yo ya? Iya, dari SMA dari itu lihat futsal itu yang saya lihat cuma Bang Yo aja sih. Iya betul sih. Saya juga dari dulu juga lihat Bang Yo yang kalau nepis bola nggak ada senyumnya. Iya, cuek-cuek tapi dapat aja gitu ya. Bisa gitu ya. Oke. Terus orang paling berpengaruh di Famos buat Nizar. Orang yang berpengaruh. Sosok lah ya. Sosok. Mungkin siapa ya sosok yang paling berpengaruh dalam awal karir itu? Coach Desul sih awal. Coach Desul ya. Soalnya dari dia DM saya kan dari Coach Desul juga gitu, dari bisa masuk ke Famos kan. Coach Desul. Talent scout lah ya, talent scout. Iya, talent scout. Oke, terus ada lagi nih. Bang, gimana cara split yang benar biar sepatu buat kiper nggak gampang rusak? Soalnya saya belum menemukan sepatu saya yang jebol sih. Iya, saya juga kayak split kayaknya nggak rusak deh, ini aneh juga. Terus ada lagi tuh tadi ada yang bagus tuh. Ada pertanyaan yang bagus. Pemain yang bikin pemain yang paling berbahaya di depan gawang buat Nizar siapa? Maksudnya yang istilahnya susah banget ditebak nih. Yang pas jadi lawan susah banget ditebak dari awal Nizar jadi kiper Liga Pro. Itu sih mungkin Ardiansa Runtuboy. Runtuboy ya? Iya, udah berulang kali saya dilihatin terus. Kenapa tuh? Ya, di kiri kan mungkin jadi kayak susah kalau kaki kiri ditebak itu. Oh memang Kayak kebanyakan ya kiper kebanyakan pemain kaki kiri ya. Oke. Ya, kan Terus ada lagi nih. Partner di Famos yang paling dekat dalam segala hal siapa? Tahun sekarang. Bebas. Iya, sekarang boleh. Kalau tahun sekarang itu Denis soalnya dari Jawa jadi enak kita ngobrol. Denis Ragin juga ya, bukan ya? Bukan, dia bahasa negara sih, tapi bisa kan bahasa Jawa gitu kan. Oh jadi sama-sama inilah ya. Udah lama juga kan ya, bareng-bareng. Oke, terus ada lagi nih. Capaian apa yang masih jadi keinginan Nizar di futsal? Pencapaian di futsal mungkin
pengen membela timnas di Piala Dunia sih Mas. Amin, amin. Amin. Semoga ya. Amin lah. Semua juga pengen lihat timnas futsal ya ke Piala Iya. Dunia nih. Ke Piala Dunia lah. Oke, terus ada lagi nih, bagus juga nih. Nizar mau bertanya, beda nggak sih tendangan pemain Indo sama pemain luar? Dan siapa pemain Indo yang tendangannya paling keras? Oh, beda sih. Pemain Indo kalau yang paling menurut saya kenceng itu Evan sih, Evan kenceng. Evan, Saidan Lubis juga kenceng menurut saya. Kalau luar itu yang saya pernah Pepita Nagoya. Oh iya, benar ya. Itu Kesempatan banget tuh waktu itu ya. Tangan saya ini merah semua. Habis main merah semua ya. Merah semua itu. Tapi untungnya masih kena tangan ya. Untungnya masih kena tangan. Kalau kena muka mungkin udah lupa ada di mana. Udah cerita. Oke, terus salah satu nih. Ini salah satu pelatih yang juga kalau menurut kita tuh berkesan banget buat Famos juga nih, ada almarhum Coach Bonsu ya. Kalau Nizar sendiri lihat Coach Bonsu tuh gimana sih? Coach Bonsu itu pelatih yang menurut saya bisa mengayomi pemain juga gitu. Terus dia jarang juga mengeluh apa yang terjadi di lapangan gitu. Mungkin harus ada motivasi. Dia cukup bagus sih motivasi buat anak-anak lebih semangat lagi gitu. Menurut saya cukup bagus sih. Oke. Terus ada lagi nih. Bang, mau sebutin nggak gaji pertama di Liga Pro? Boleh lah. Gaji pertama itu waktu di SCC Planet tapi Pak. Nggak apa-apa. Itu tuh hitungannya kalau liga dulu kan 5 bulan atau 4 bulan ya? Iya. 4 bulanan ya. Ya 4 bulan. 4 bulan itu sekitar saya tuh apa ya, udah istilahnya udah super mungkin. Wah, placement produk nih. Waduh. Honda Supra Sector berapa itu? Satu motor bebek ya. Oke. 4 bulan satu motor bebek ya. Itu tapi selama semusim dibagi-bagi. Iya. Semusim. Berarti sekarang tuh udah Lamborghini ya. Amin. Amin. Oke. Terus ada lagi nih. Gimana caranya ngilangin demam panggung buat kiper? Kalau biasanya sih Mas, kalau buat saya sendiri tuh kadang sebelum bertanding tuh mungkin ngilangin nervous itu mungkin telepon orang tua pasti saya. Betul ya. Pasti telepon orang tua terus biar lebih enak hati lah, terus minta doa restu juga, terus berdoa juga pastinya. Terus apa ya? Itu sih mungkin kebiasaan saya sebelum bertanding sih. Kebiasaan itu. Jadi minta restu ya? Minta restu orang tua lah. Orang terdekat juga bisa tuh. Oke. Terus ada lagi nih. Ada dari Fikri Fajri, Bang, kenapa memutuskan buat gabung ke Famos? Atau mungkin waktu sebelum ditawarin Famos, apakah ada tawaran lain gitu? Terus kenapa mau ke Famos gitu? Sebenarnya habis FCC Planet itu selesai, ada tawaran tim lain. Cuma mungkin saya menunggu sebenarnya, tapi kan nggak ada, habis kontak terus lost kontak lagi gitu loh. Saya juga ngubungin, belum tunggu, tapi ya saya tunggu. Tapi terus kebetulan ada Gus Desul yang nyamperin buat nge-DM gitu, terus ya udahlah. Tapi saya hubungin lagi tim yang dulu mengajak saya buat gabung gitu, terus saya bilang kalau saya mau lagi di tim Famos gitu, terus oh ya udahlah, nggak apa-apa, ya udah. Oke, terus ada lagi nih,
Ada lagi nih, dari Acan Adrian. Jam terbang atau gaji besar, Bang? Jam terbang. Jam terbang ya. Karena mungkin masih belum ada tanggungan kali ya. Belum nikah kali ya. Mungkin jam terbang. Oke. Jam terbang lah. Benar jam terbang ya. Terus pertandingan yang paling diingat sampai sekarang. Pertandingan paling diingat sampai sekarang itu AFC lawan Nagoya. Itu paling Karena tangan merah itu. sampai tangan saya tuh merah. Tapi memang melihat dari tim Nagoya itu gimana waktu itu? Tim besar juga sih. Jadi kayak dari segi pemain juga udah siap banget gitu buat bertanding, dan dia kan kebetulan terus sampai final kan. Jadi tim elit lah. Nagoya cukup bagus lah. Tapi kan sempat babak pertama itu cuma 1-0 apa ya? Iya, kalau salah 1-0 apa 2-0 gitu ya. Oke, terus ada lagi nih. Ada lagi pertanyaan nih. Bagus nih, Bang. Cara buat jari-jari kuat nahan bola gimana tuh? Itu sih main hand grip apa? Yang itu hand grip itu loh. Buat jari. Oh, pakai itu ya? Pakai hand grip, tapping ya? Apa namanya? Hand grip. Latihan hand grip. Itu teknik atau bagaimana? Oh, latihan hand grip. Ya, supaya kan tangannya nggak mudah cedera juga kan, biar kuat juga sih. Kalau latihan hand grip tuh gimana tuh? Gimana? Latihan hand grip tuh gimana tuh? Buat ini sih, kuatin tangan sih. Mungkin berapa kali, 10 kali, terus ganti kiri 10 kali. Sering sih saya. Oh, begini-begini aja. Begini-begini aja. Dia pakai alat itu. Atau hand grip itu. Pakai alat ini ya, yang begini ya? Yang begini ya, alat iya, yang kayak cepet itu loh. Oh iya. Oke. Jadi biar jarinya tuh kuat ya. Ya, kuat. Pernah nggak sih cedera? Maksudnya kan waktu itu kan sepak bola terus ke futsal. Pernah nggak sih jari cedera tuh karena memang bolanya beda gitu? Pernah ini di sini tuh retak di sini pernah sekali. Yang ini nggak lurus. Oh iya, nggak lurus tuh. Waduh. Kalau yang terbaru ini dirobek ini ligamen sini terbaru. Oh, ya, robek. Yang waktu habis lawan Cina Taipei di MNC Cup. Oke. Ini sobek ligamen. Oh, robek. Terus operasi atau enggak penguatan aja? Enggak, terapi sih sama penguatan. Cuma terapi penguatan. Jadi kiper futsal tuh banyak ininya ya, cederanya banyak pengorbanannya di tangan ya. Banyak. Oke. Terus ada lagi nih dari Bagus Nugraharja. Mas Nijar katanya mau nikah tahun ini ya. Oh, ini coach bagus ini ya. Iya benar. Iya, coach bagus ya. Iya benar. Iya. Benar mau nikah. Amin. Doain aja lah terbaik. Amin ya. Ya. Mungkin waktu yang tepat sekarang nih. Biar nggak pakai resepsi. Ya. Low budget bener. Terus ada lagi nih, kalau habis blunder caranya supaya tetap fokus di pertandingan tuh gimana sih? Kalau saya mungkin kalau waktu pemain atau seorang pemain yang blunder, mungkin untuk motivasi mungkin gak usah dipikirin sih, cuma ya udahlah, udah terjadi, kita lebih fokus lagi, lebih baik lagi, mungkin lebih fokus ke pertandingan lagi gitu. Mungkin gitu sih caranya. Dan mungkin ada pengaruh dari teman-teman lain ya, bagaimana cara membantu gitu ya? Ya. Biar nggak down ya. Biar nggak down gitu sih. Oke. Terus ada lagi nih, musim depan gimana? Musim depan tanda tanya. Selesaiin dulu. Benar. Kalau menurut Nizar nih,
musim ini gimana nih bagusnya nih? Kayak tapi karena memang masih belum reda lah ya. Ini menurut Nizar tuh lanjut atau gimana enaknya? Ya kalau menurut saya sih, kalau mau dilanjutin bulan-bulan sekarang juga nggak memungkinkan gitu keadaannya. Tapi itu keputusan seorang federasi lah, gimana baiknya bagi pemain futsal dan owner futsal gitulah, buat klub lah terbaiknya. Oke, siap. Terus ini pertanyaan terakhir ya, apa harapan Nizar buat futsal di Indonesia sama buat Nizar sendiri? Harapannya buat futsal Indonesia mungkin lebih berkembang lagi, lebih bisa dipandang lebih lah dari negara-negara lain gitu, bisa, apalagi Indonesia ini lagi naik-naiknya, supaya bisa konsisten terus lah futsal Indonesia. Dan harapan saya ya bisa bermain futsal sampai nanti lah. Jadi mau sampai pensiun ya main futsal ya? Iya, insya Allah. Nggak mau balik lagi ke bola ya? Sebenarnya pengen, tapi cuma udah lama nggak latihan sepak bola, jadi kayak kaku aja gitu. Bener. Oke, ini udah nggak berasa nih, hampir sejam juga ya. Terima kasih nih Ya, buat Nizar nih yang banyak banget nih pengalamannya di futsal, karena sebelumnya dari sepak bola, terus dia berakhir di futsal. Oh ya, satu lagi nih, kasih saran dong buat kiper-kiper yang pengen naik ke Liga Pro nih. Ujangan dari Nizar sendiri nih. oh, kalau dari saya buat bukan kiper sih, mungkin pemain semuanya yang ingin merintis dari amatir terus yang ingin masuk Liga Pro, ya semangat terus, jangan patah semangat gitu. Terus bekerja keras lah. Intinya nih jangan patah semangat lah buat teman-teman semua. Oke, siap. Oke, ya kita udah selesai nih, udah di penghujung acara. Terima kasih buat Nizar. Ya, Mas. sampai semoga kita bisa lihat aksi Nizar lagi nih, dan semoga bisa cepat pulih ya, dan liga bisa lanjut lagi. Oke, Bola Lovers, terima kasih telah bergabung dan tanya-tanya bareng Nizar. Sampai ketemu di Futsal Talk selanjutnya. Bye. Ayo Nizar, yuk. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.